Gedung Sekolah Pascasarjana. Hari ini kita bertemu dalam We Are in Grade School, persembahan dari Graduate School Universitas Pajajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Wirawan Arif. Hari ini kita akan sedikit berbagi mengenai sistem informasi geografis dan penginderaan jauh, terutama dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan sumber daya perairan. Eh, saya merupakan staf pengajar dari Departemen Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Juga hari ini bersama teman-teman aktif di masyarakat ahli penginderaan jauh wilayah Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan jauh membahas mengenai GIS dan remote sensing atau penginderaan jauh, kita coba lihat sedikit ya, kita mencoba melihat selayang pandang mengenai statistik dan informasi geografis. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa sih sistem informasi geografis? Apa itu SIG? Mungkin pernah dengar, atau mungkin sering dengar, atau pernah pakai, bahkan sering pakai, atau kita selalu pakai. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, ya, di bidang apapun, ya, di sektor apapun mengenai sistem informasi geografis. Baik, ini adalah pertanyaan pertama untuk kita semua. Ya, dalam sistem informasi geografis, kalau kita bicara apa, hanya ada 3 suku kata, yaitu sistem, informasi, dan geografis. Jadi bisa jadi nanti referensinya banyak. Kita akan bicara sistem, kita akan bicara informasi, kita akan bicara geografis. Namun demikian, secara umum kita bisa sedikit merangkai bahwa sistem informasi geografis adalah sebuah rangkaian proses ya, yang menggunakan inputnya nanti banyak. Ya. Kemudian untuk menghasilkan outputnya apa saja, tapi berupa informasi. Nah, ini menjadi kata kunci berikutnya, berdasarkan suatu kondisi atau fenomena yang ada di permukaan bumi. Ya. Jadi ini yang menjawab apa itu sistem informasi geografis. Nah, kalau Bapak dan Ibu dihadapkan pada titik-titik ini, kira-kira sudah terbayang apa titik ini? Sebagian mungkin hanya bilang ini kayak kartu domino gitu ya. Kartu domino kemudian apa? Main gapleh gitu ya. Tidak salah Pak, karena memang bentuk dan gambarnya mirip gitu ya. Tapi bila kita tambahkan bahwa titik-titik tadi ternyata adalah lokasi-lokasi di permukaan bumi ya, yang kemudian menunjukkan satu universitas komputer yang ada di Bandung, kemudian ITB juga ada di Bandung, Unpad, kemudian Unisba dan Unpas misalkan. Artinya titik tadi bernilai informasi. Dan lebih jauh lagi, titik tadi ya merupakan letak-letak geografis dari kampus-kampus tersebut. Jadi ini ilustrasi sederhana mengenai informasi geografis. Kita akan berangkat pada satu ilustrasi yang mungkin lebih kompleks. Bapak Ibu sekalian mungkin sering sekali menggunakan fasilitas dari Google Maps. Ya, hari ini selain mengetahui satu titik, tapi dia akan merekomendasikan, bahkan menyarankan banyak sekali amenities atau tambahan-tambahan informasi lainnya. Bapak bisa lihat di atas, klik ada restoran, ada hotel, tempat menarik, transportasi umum, parkir, dan seterusnya. Semua informasi ini
dihantarkan, disampaikan kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman semua ya dalam satu gambar ya yang lengkap. Jadi kita hari ini kalau mau jalan-jalan di satu tempat buka aplikasi ini bingung makan kayaknya langsung terjawab gitu ya. Kita diskusi di satu tempat, habis ini mau kemana? Mau makan, mau belanja, informasinya semua ada pada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, di titik yang sama. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu perhatikan, kalau kita mencoba berangkat atau pergi ke satu tempat, kita sering sekali menggunakan aplikasi yang disebut dengan Google Maps. Ya. Kita bisa menentukan, Bapak Ibu lihat di kiri atas, itu ada pilihan mobil, kereta, berjalan kaki, bersepeda, kemudian menggunakan pesawat. Tinggal pilih 2 titik saja ya yang akan menjadi tempat tujuan dan dari mana kita berangkat. Maka sistem ini kemudian secara otomatis akan menghitung waktu tempuh dengan rute yang mungkin Bapak Ibu akan gunakan. Kita bisa lihat ya, yang pertama 35 menit itu lewat Nasution, kemudian Jalan Raya Palimanan Bandung Cirebon itu kurang lebih 20,9 kilo, kemudian lewat Jalan Nasional 3 dan seterusnya itu 37 menit ya. Plus informasi trafik atau informasi lalu lintas. Tapi Bapak perlu ingat, lihat tumben ya, dari Unpad Jatinangor ke Dipati Ukur atau sebaliknya warnanya biru alias lancar gitu ya. Bapak lihat kapan informasi itu diambil, di kanan bawah adalah pukul 23.00 ya. Jadi sistem ini itu juga real time berdasarkan waktu saat kita mengaksesnya. Kita bandingkan Bapak dan Ibu dengan kalau kita akses pukul 7 pagi. Dengan metode yang sama, ternyata aplikasi ini menyarankan menggunakan rute yang lain, yaitu jalan tol Purbalenyi. Dan itu waktu tempuhnya menjadi 50 menit. Sementara menggunakan jalan nasional menjadi 1 jam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah terbayang hari ini kita berinteraksi dengan yang namanya sistem informasi geografis. Apakah hanya ini? Tidak. Bapak dan Ibu sekarang sudah sangat familiar dengan aplikasi online untuk perjalanan. Bahkan untuk makan. Ya. Hari ini mau kemana, mau makan apa gitu ya. Ya. Ini kemudian disajikan gitu ya. Plus informasi driver terdekat ya, mau pakai mobil, mau pakai motor dan seterusnya. Ya. Suka tidak suka, sadar tidak sadar. Ya. Yang menarik adalah begitu kita pesan, kemudian tiba-tiba kita langsung dapat message atau pesan. Mohon ditunggu. Lebih jauh lagi ada kadang-kadang ada yang bilang, "Pak, 5 menit lagi ya." Lah, dari mana tahu si supir itu 5 menit lagi? Ya. Kadang-kadang kemudian dia belok milih jalan yang salah, seterusnya dia akan bilang, "Aduh Bapak, mohon maaf ditunggu." Ya, mohon maaf untuk ditunggu karena jalannya macet. Lah, kok jadi macet? Ya. Mengapa itu semua terjadi Bapak dan Ibu? Ini yang Bapak Ibu aktifkan di telepon Bapak dan Ibu hari ini, yaitu Global Positioning System atau sebuah sistem yang melacak posisi di mana letak Bapak dan Ibu.
Kenapa bisa tahu si supir tadi 5 menit lagi? Karena kita terhubung antara dua titik. Titik Bapak sebagai pemesan, ya, dan titik driver yang dipesan. Dua titik tadi dihubungkan oleh rute, ya, rute jalan dan seterusnya dengan kondisi traffic atau kondisi lalu lintas yang sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan hari ini kita semua adalah pengguna aktif dari sistem informasi geografis. Baik, kita akan berikan informasi lanjutannya untuk manfaat-manfaat dari sistem informasi geografis ini. Ya. Oke, kita lihat datanya seperti apa sih sebetulnya, data informasi geografis. Sebenarnya banyak Bapak dan Ibu, hampir semua informasi itu bisa menjadi bagian dari sistem informasi geografis. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di dinas, yang ada di instansi, di perusahaan, atau bahkan yang ada di kampus, di sekolah, dimanapun juga, sering sekali mempunyai data-data yang sifatnya tabular, atau data-data Excel, atau data-data tabel. Ya, informasinya apa? Banyak, saya yakin Bapak dan Ibu punya data itu semua. Kurang lebih seperti ini. Ya, Bapak dan Ibu punya data statistik yang hampir sama, misalkan ya, kalau kami di perikanan punya data-data statistik perikanan, misalkan kita punya informasi mengenai kabupaten kota. Ini yang sebelah kiri adalah tampilan tabel, sementara yang sebelah kanan tampilan dalam bentuk visual spasial, ya, lokasi batas administrasi secara geografis. Contoh sektor, ini kita sering banyak mendapatkan dari data-data statistik. Ya, misalkan saya ambil dari Pusat Statistik Jawa Barat untuk perikanan, maka data yang akan kita dapat kurang lebih seperti ini. Ya, ini data-data dalam bentuk tabel. Dan saya yakin Bapak dan Ibu punya data-data tabel tersebut. Yang menarik, tabel itu menggambarkan lokasi di mana informasi-informasi itu didapatkan. Ya, itu ada perikanan tangkap di wilayah Jawa Barat di berbagai kabupaten. Ini tampilan dalam bentuk tabular, ya, atau tabel. Data tadi bisa kita gabungkan ke dalam bentuk data informasi geografis dalam sistem informasi geografis. Ya, jadi tabel itu terpisah dari dari sistem informasi geografisnya, tapi kita punya datanya. Ya, kita bisa gabungkan data itu, ya, kita merge datanya, kemudian kita bisa menghasilkan ini. Ya, kita punya data total produksi ikan, kita punya produksi perikanan laut, kita punya produksi perikanan perairan umum, kita punya total produksi perikanan, ya, tapi dalam bentuk spasial, dalam bentuk lokasi-lokasi atau kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau kita punya data dengan resolusi lebih detail sampai tingkat kelurahan atau bahkan sampai tingkat RT RW. Coba Anda bayangkan betapa informasi itu menjadi sangat mahal, ya, dan sangat kaya informasinya. Ini salah satu data juga yang kami lakukan. Ini salah satu riset dari Center of Environmental and Sustainability Science atau CES atau PULIK, ya, lingkungan ilmu berkelanjutan yang kami susun di Sumedang. Ini informasi mengenai bioproduksi system atau sistem produksi dengan data populasi penduduk di satu kecamatan. Ini datanya dalam bentuk grafik saja. Jadi ada beberapa kombinasi bahwa sebetulnya banyak masyarakat kita yang punya sawah tapi punya
kebun, ditambah punya ternak, ditambah punya kolam, dan seterusnya. Ini keragaman dari sistem bioproduction atau bioproduksi. Ya. Kalau kita tampilkan secara geografis, maka ini adalah ilustrasinya. Ya. Jadi kita secara visual bisa membayangkan ya, sistem bioproduction tadi ya dalam lokasi-lokasi yang ada di sana. Oh, desa ini ternyata didominasi ini, desa ini didominasi ini. Dan bagi sebagian kita mungkin sudah langsung terbayang. Oh, karena ini datarannya lebih tinggi. Oh iya, di sana dekat dengan sungai dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena informasi yang ditampilkan dalam bentuk peta atau spasial biasanya lebih mudah bagi kita untuk bisa membayangkan konstruksi sebenar di sana, ya, kondisi sebenar yang ada di sana. Ya. Baik, itu tadi mengenai sistem informasi geografis. Jadi Bapak dan Ibu, apapun datanya, ya, selama itu ya ada spesifik lokasinya, ya. Kalau kita sering bilang koordinatnya jelas, lokasinya jelas, maka kita bisa akan selaraskan ya dengan sistem informasi geografis. Ya, kita bisa tampilkan dalam bentuk sistem informasi geografis. Bahkan lebih lanjut, analisanya nanti bisa kita kemudian tingkatkan seperti misalkan untuk kelayakan lingkungan, untuk kesesuaian lahan pertanian, untuk kesesuaian pembangunan dan seterusnya. Ya, karena data-data tadi kemudian bisa kita olah, ya sama seperti tadi bagaimana Google Maps menyajikan rumah makan, hotel dan seterusnya. Ya, kita bisa kemudian sajikan data-data tersebut menjadi satu paket lengkap, gitu ya kurang lebih. Baik, kita akan masuk sedikit kepada bagian, sebenarnya bagian dari sistem informasi geografis, yaitu penginderaan jauh. Apa sih penginderaan jauh? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kita lebih sering mendengar misalkan remote sensing. Terus apalagi itu remote sensing? Ya. Maka ini sebetulnya Bapak dan Ibu, kata kuncinya remote sensing itu remote and sensoring. Kalau kita bicara remote, beberapa mungkin akan langsung terbayang dengan remote TV, kemudian ada remote AC dan seterusnya. Namanya remote. Ya. Apakah itu salah? Tidak. Ya, itu juga benar. Ya, karena pada prinsipnya memang hampir sama. Nah, kalau kita bicara terminologinya di atas misalkan penginderaan jauh ada ilmu dan teknologi pengumpulan informasi tentang permukaan bumi. Jadi apapun yang ada di permukaan bumi, ya, berdasarkan perekaman energi pantul atau pancaran objek, ya, reflektans, ya, yang ditangkap oleh sensor, kemudian diproses, dianalisis, dan kemudian diaplikasikan informasinya. Ya, nanti masuk ke sistem informasi geografis. Nah, sensoring ini kemudian tadi proses penangkapan, ya, penangkapan informasinya. Kalau kita bicara remote, itu seolah-olah yang kita kebayang hari ini remote sensing adalah penggunaan satelit. Benar, benar. Tidak ada yang salah. Tapi ternyata ini punya banyak bentuk dalam bagaimana kita mengambil informasi dari permukaan bumi. Dalam sejarah perkembangannya, mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar namanya foto udara. Ya. Dulu mungkin pakai helikopter, pakai pesawat gitu ya. Bagaimana informasi-informasi yang ada di permukaan bumi itu di capture atau diambil. Ya. Maka banyak sekali beredar misalkan atau di beberapa sumber data adalah foto udara Bandung, foto udara Jakarta, foto udara Amazon dan seterusnya. Ya. Kemudian
Baru pada sekitar 80-an mulai banyak, bukan mulai banyak, mulai berkembang ya adanya satelit khusus untuk pengamatan bumi ya. Yang pertama adalah Landsat ya. Dan hingga saat ini kemudian berkembang. Yang menarik Bapak dan Ibu sekalian adalah tingkat resolusi yang semakin tinggi. Tingkat ketelitian yang semakin tinggi ditambah dengan informasi spektral yang lebih banyak ya. Atau kita sebut nanti dengan istilahnya band ya, band warna, kolom-kolom warna gitu, ya. Nah, kalau kita bicara tadi remote sensing sebagian mikirnya satelit tapi sebetulnya sejarahnya diawali dengan foto udara. Artinya ya pengambilan ini kata kuncinya adalah tidak menyentuh objek yang kita sedang ambil informasinya. Sama halnya ketika tadi kita bilang remote gitu ya, remote TV itu dia jaraknya ada jarak dekat, artinya batas minimal jarak terdekat sama batas maksimal jarak terjauh ya. Jadi kadang-kadang remote kalau terlalu jauh tidak bisa pindah, terlalu dekat juga nggak bisa pindah. Ya, itu ada batasnya. Sama seperti dengan kalau Bapak dan Ibu yang sering menggunakan kamera. Kamera ya, itu punya batas terdekat untuk dia bisa fokus. Juga punya batas terjauh ya untuk dia bisa menangkap gambar dengan sangat baik. Nah, itulah yang kemudian menjadi batasan kualitas dari data remote sensing. Nah, Bapak dan Ibu, berkaca pada sejarah yang tadi, kita lihat bahwa perkembangan uh, riset, ya ini saya ambil dari Google Scholar, mengenai data-data publikasi berkenaan dengan remote sensing. Bahwa dari 1970 sampai 80 itu banyak sekali penggunaan remote sensing untuk survei-survei, kemudian pertanian, perkebunan dan seterusnya. Sama juga di tahun 80 90 karena kita masih menggunakan bisa jadi beberapa riset menggunakan Landsat secara umum ya, sampai kemudian di tahun 2010-an mendekati ke 2020. Kenapa demikian? Karena dalam 5 tahun terakhir Bapak dan Ibu, ternyata remote sensing kemudian bergerak kepada dua kutub yang hampir seimbang, yaitu remote sensing dalam arti kata pemanfaatan sama remote sensing dalam pengembangan metodologi terutama artificial intelligence atau lebih ke pengamatan objek yang lebih detail. Ya. Jadi lebih ke high resolution, kemudian cloud system, ya, kemudian object detection dan seterusnya. Ya. Jadi dua kutub ini yang hari ini menjadi fokus dari penelitian-penelitian penginderaan jauh atau remote sensing. Nah, ini perkembangan hari ini mengenai penginderaan jauh. Kalau Bapak Ibu lihat, ternyata bukan hanya pesawat, ada balon udara juga. Beberapa bisa menggunakan tower gitu ya. Kemudian hari ini juga bisa menggunakan UAV. Saya akan next saja ke UAV misalkan. Ya, ke UAV tadi adalah automatic unmanned automatic vehicle, atau orang lebih suka menggunakan kata drone misalkan, walaupun sebetulnya relatif berbeda. Ya. Nah, untuk informasi yang ditangkap dari remote sensing, ini saya mengambil beberapa band informasi yang dihasilkan dari beberapa satelit. Ya. Di sini ada Landsat 8, Landsat 7, kemudian ada Aster, ada MODIS, ada Sentinel. Ya. Nah,
Bapak Ibu bisa lihat bahwa setiap satelit itu punya kekhasan ya dalam menangkap informasi dari permukaan bumi dalam bentuk panjang-panjang gelombang ya. Mulai dari visible itu artinya yang bisa kita lihat oleh mata ya secara langsung. Kemudian ada infrared, ada near infrared, ya, ada short wave infrared dan thermal infrared. Ya, nah ini apalagi gitu ya, bentuknya seperti apa gitu. Ya. Ini ada panjang-panjang gelombang tertentu ya mulai dari 1, kemudian 2 seterusnya kalau Sentinel sampai 12 misalkan Landsat 8 sampai 11, Aster sampai 14, Modi sampai 36 atau ya 36. Landsat 36 ya. Nah, itu adalah kumpulan-kumpulan scene band ya, band yang nanti akan Bapak kombinasikan, Bapak Ibu kombinasikan untuk melihat visual dari permukaan bumi. Kurang lebih nanti seperti ini. Ya. Jadi biasanya kita itu mengkombinasikan 3 band untuk menghasilkan suatu informasi. Kalau kita sering pakai yang paling sederhana adalah RGB atau red, green, and blue. Ya, itu untuk natural color sebetulnya. Ya. Dan setiap pixel apalagi pixel ya. Pixel itu picture element. Kalau Bapak dan Ibu suka main dengan foto, ya, foto-foto, kemudian Bapak zoom terus sampai satu kotak terkecil, nah itu disebut satu pixel. Ya. Dan sebetulnya kotak terkecil itu berisi informasi terutama angka-angka dari kalau di sini RGB 3 warna tersebut. Ya. Ada warna merah, warna hijau, warna biru dan itu dengan nilai-nilainya. Ya, value dari warna tersebut atau kalau dalam band tersebut. Ya. Kan kadang-kadang kalau kita menginformasikan ya secara visual misalkan hijau. Ini hijau apa? Hijau muda, ini hijau daun, ini hijau army dan seterusnya. Padahal setiap warna itu punya value, punya nilai. Oh ternyata dia hijaunya adalah perpaduan angka sekian. Ya, hijaunya angka sekian. Ya. Sementara kalau yang lebih muda, oh berarti angkanya berbeda. Nah itu di dalam sistem komputer sama Bapak dan Ibu kalau Bapak Ibu lihat itu memodifikasinya hanya tinggal mengubah angka tersebut maka nanti akan berubah warna. Nah ini gambaran sederhananya. Ini saya ambil contoh saja dari band 1 sampai 7. Ya. Tampilan aslinya kalau kita lihat begitu download dari satu platform, dari satu website, warnanya cuma hitam atau abu-abu, ya kita nggak bisa lihat, nggak kelihatan sama sekali. Tapi begitu kita kemudian kombinasikan, ya dalam hal ini misalkan kita menggunakan 3 warna, ya biru, hijau, dan merah atau kalau kita balik RGB, misalkan ya. Ini maka tampilannya akan menjadi seperti yang paling kanan. Nah, kita sudah mulai bisa melihat apa objek yang ada di permukaan bumi tersebut. Walaupun ya, nanti akan sangat bergantung kepada resolusi dari si citra tersebut, ya. Kemudian dari pengalaman kita dalam mengamati objek yang ada di permukaan bumi. Karena setiap orang itu biasanya punya sense yang berbeda terhadap fitur-fitur yang ada di permukaan bumi. Sebagai contoh, ini adalah beberapa kombinasi yang paling umum, misalkan dalam penggunaan citra Landsat. Untuk natural color atau untuk warna alami, ada untuk yang 8 dan 9 misalkan 432, kemudian 7 ATM itu 321,
infrared, dan seterusnya. Begitu warna-warna ini berbeda di tempat yang sama, maka beberapa dari kita punya kecenderungan sudut pandang yang berbeda. Lah, kok kalau diganti ke infrared, sungainya menjadi lebih jelas. Oh, kalau diganti ke false color, vegetasinya menjadi lebih kontras dengan pemukiman. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut itu yang nanti akan memperkuat si peneliti atau si pengguna atau user lah kita bisa bilang, kita sebagai pengguna untuk melihat tadi ada kecenderungan perbedaan apa yang bisa dianalisis, gitu. Ya, karena kalau kita menggunakan misalkan yang natural color nggak begitu kelihatan bedanya, relatif sama. Tapi begitu kita rubah, kita kontraskan, kita kemudian kombinasikan dengan beberapa band yang lain, maka tiba-tiba ada fitur yang berbeda. Berbeda itu artinya ada informasi yang mungkin bisa kita dapatkan. Baik, kita coba lihat yang sebelah kanan, Bapak dan Ibu. Saya menggunakan Sentinel, ya, Sentinel-2 untuk melihat permukaan dari Waduk Cirata. Ya, kita menggunakan 432 untuk true color. Ya. Kemudian kita menggunakan sebuah persamaan, ya, NDVI, Normalized Difference Water Index, itu pertama digunakan untuk mengukur tingkat kandungan air. Ya. Itu tadi ada perhitungannya, B3 min B8 dibagi B3 plus B8, nanti akan berbeda Bapak dan Ibu bila kita menggunakan sumber citra satelit yang lain. Ya. Kalau kita lihat true color, kayaknya cuma warna hitam hijau gitu ya, nggak ada bedanya, kurang kita bisa melihat. Tapi begitu kita tampilkan dalam bentuk yang lain, dalam NDVI, wah sudah mulai tampak. Ya. Ternyata permukaan air Waduk Cirata, wah sudah mulai tampak warna birunya. Kemudian ada beberapa warna-warna putih yang ada di perairan, ya, dan ada warna hijau juga di perairan. Sudah yakin dengan informasi itu? Kalau belum, silahkan kita gunakan yang lain. Misalkan menggunakan false color. Wah, ternyata ini ada fitur-fitur juga yang sepertinya menarik misalkan. Atau kita ganti lagi dengan NDVI. Ya. Normalized Difference Vegetation Index. Ini umumnya digunakan untuk vegetasi atau tumbuhan. Kita lihat, ternyata di perairan, kenapa ada warna hijau yang relatif luas? Fitur apa? Nah, ini hal-hal yang bisa kita pelajari dan analisa lebih lanjut. Warna hijau itu apa? Yang ada di perairan. Ya. Baik. Bapak dan Ibu, selain tadi penggunaan satelit, seperti saya sampaikan, bahwa hari ini yang mulai berkembang adalah Unmanned Automatic Vehicle atau UAV, atau orang sering bilang drone. Kenapa? Karena ini bisa digunakan kapan saja, ya, di mana saja, ya, dengan biaya yang relatif lebih murah, ya, relatif ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita bisa gunakan dan kita ambil sesuai dengan waktu yang kita perlukan. Ya. Mengapa demikian? Bapak dan Ibu, untuk penggunaan data-data satelit itu kita mungkin akan sangat beruntung bila kita menemukan satu hasil citra yang sangat bersih, artinya tidak ada awan atau segala macam. Ya. Tapi itu pun juga sangat terbatas. Oleh karena itu, biasanya banyak teman-teman yang hari ini sudah mulai menggunakan UAV, atau hari ini kita mungkin bisa saja bilang drone, ya, karena kita kebutuhannya hari ini, detail hari ini. Ya. Dan itu banyak digunakan. Beberapa kelebihan dari drone ini juga adalah tingkat ketelitiannya. Ya. Kemudian dengan beberapa fitur tambahan,
bisa digunakan untuk menghasilkan pemetaan 3 dimensi. Seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa saja ya, beberapa sumber data yang bisa diakses, bahkan beberapa data ini gratis ya, jadi Bapak dan Ibu bisa coba untuk akses, kemudian analisa sesuai dengan field Bapak dan Ibu, sehingga nanti kita bisa share informasinya, oh ternyata dari sudut pandang ini seperti ini, dari sudut pandang yang teman-teman yang lain mungkin berbeda ya. Kalau visual yang atas itu adalah Sentinel-2, itu IO browser ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa gunakan langsung di dalam laptop terhubung dengan internet ya. Dan di dalam dashboard tersebut itu sudah banyak pilihan algoritmnya, kalau mau menggunakan fault scaler, mau menggunakan NDVI, mau menggunakan NDVI dan seterusnya, itu Bapak dan Ibu bisa langsung pilih. Sementara yang di bawah itu adalah USGS ya, Earth Explorer, yang kemudian Bapak dan Ibu bisa juga mendownload beberapa paket data hasil citra remote sensing. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, yang perlu Bapak dan Ibu sangat perhatikan untuk bisa mengakses dan menganalisa data-data citra ini, yang pertama adalah Bapak dan Ibu perlu cukup kapasitas dan memori dari prosesor laptop. Ya. Kenapa? Karena biasanya data yang dihasilkan dari citra remote sensing itu ukurannya relatif besar. Ya, untuk Landsat misalkan, itu untuk satu scene di satu waktu itu bisa 800 mega sampai 1 gigabyte. Artinya Bapak dan Ibu perlu penyimpanan yang relatif besar. Kemudian ketika Bapak dan Ibu akan mencoba menganalisa dengan satu software, itu juga perlu memori yang cukup baik dan prosesor yang sangat baik. Ya, karena datanya relatif besar. Nah, yang saya tampilkan berikutnya, yang ini adalah Google Earth Engine. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa menganalisa secara otomatis di dalam Google Earth Engine ini, ya, dengan cara online, tentunya gitu ya. Tapi kemudian yang perlu Bapak dan Ibu pahami adalah sistem bahasa yang digunakan dalam skripnya. Hari ini yang digunakan oleh Google Earth Engine adalah JavaScript. Namun demikian Bapak dan Ibu bisa temukan beberapa template ya untuk bisa menganalisa data-data remote sensing ini. Ya. Sebagai contoh misalkan kalau Anda mulai line classification menggunakan NDVI, itu skripnya sudah banyak digunakan dan ada di dalam history atau arsip yang ada di Google Earth Engine. Jadi Bapak dan Ibu bisa gunakan. Nah, Bapak dan Ibu, dari tadi selayang pandang mengenai sistem informasi geografis, juga remote sensing, ini adalah beberapa catatan ya, yang mungkin kendala juga saya sampaikan, adalah bahwa ukuran file itu sangat besar. Sebagai contoh adalah Landsat tadi yang saya sampaikan, satu scene-nya bisa sampai 800 megabyte sampai 1 giga. Sehingga perlu untuk Bapak dan Ibu menyiapkan penyimpanan data ya yang relatif besar. Mungkin Bapak dan Ibu juga sering mengalami ini, hampir sama ya. Coba Bapak diingat-ingat gitu ya. Ini kenapa sih handphone saya memorinya cepat habis? Kenapa memori cepat habis? Padahal handphonenya ganti baru, ya, nambah memori lagi dan segala macam. Ya. Coba Bapak dan Ibu lihat di spek, ya,
atau di spesifikasi kamera Bapak dan Ibu. Hari ini handphone baru itu umumnya spesifikasi fotonya sangat detail atau resolusinya relatif tinggi. Pixelnya bisa jadi berapa ribu kali berapa ribu. Artinya satu kali foto Bapak dan Ibu itu bisa jadi satu filenya lebih dari 5 megabyte. Satu foto. Ya. Jadi sekarang Bapak Ibu kalau ganti handphone kemudian memorinya nambah, wah memori saya jadi makin besar nih. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa spesifikasi fotonya juga naik. Jadi sekali foto jadi 5 mega lebih. Belum lagi video. Video 1 menit Bapak dan Ibu bisa sampai beberapa giga. Ya, karena kualitas videonya menjadi semakin bagus. Tapi tadi penyimpanan juga menjadi semakin besar. Ya. Nah, jadi silahkan kembali melihat terhadap spek ini plus memorinya gitu. Karena nanti akan berdampak terhadap kinerja dari si prosesornya, baik laptop ataupun handphone. Nanti kalau tiba-tiba sering nge-hang, itu berarti Anda punya penyimpanan yang kemudian sering habis terpakai gitu. Ya. Nah, kemudian untuk file yang besar tentu memerlukan kemampuan prosesor dan memori yang juga besar. Ya. Saya sempat mencoba menganalisa satu scene, satu wilayah kota di Banda Aceh, itu menggunakan pendekatan remote sensing, unsupervised classification, ukuran citranya 1 giga, itu kurang lebih baru mendapatkan hasil kurang lebih 48 jam. Ya, artinya cukup lama mereka menganalisa karena ukuran file yang sangat besar. Tentunya juga itu nanti akan berhubungan dengan prosesornya. Nah, berikutnya, resolusi citra yang tinggi itu kemudian relatif mahal. Namun demikian, hari ini berdasarkan informasi, beberapa lokasi di Indonesia itu sudah ada yang memiliki resolusi sangat tinggi. Ya, nah ini bisa dikoordinasikan, seingat saya ada di Badan Informasi Geospasial. Ya. Ini biasanya digunakan untuk menyusun rencana detail tata ruang. Ya, karena informasinya menjadi sangat detail ya atau sangat spesifik. Nah, selanjutnya catatan penting dari analisa penginderaan jauh ini, yang pertama sesuaikan resolusi citra ya baik spasial dan temporal dengan kebutuhan analisa. Maksudnya begini Bapak dan Ibu, kalau kita ingin menganalisa kawasan yang relatif sangat luas, satu pulau misalkan, maka beberapa referensi itu menyatakan penggunaan citra dengan resolusi sedang itu masih sangat bisa digunakan. Kenapa? Karena hamparan lokasi penelitian atau studi itu sangat luas. Ya. Sementara kalau memang lokasinya spesifik, tidak terlalu luas, maka kita bisa menggunakan dan memang sangat disarankan menggunakan citra yang relatif tinggi. Ya. Nah, berikutnya, ini yang juga sangat penting, verifikasi hasil analisa penginderaan jauh dengan data yang ada di lapangan. Ya. Jadi apa yang kita analisa di depan komputer dengan bantuan sistem, dengan bantuan algoritma, gitu ya, itu kita harus verifikasi lagi di lapangan untuk memastikan bahwa apa yang dilihat atau diamati di depan komputer, ya, hasil analisa itu juga tepat dengan data yang ada di lapangan. Ya, nanti saya akan sampaikan misalkan satu contoh yang digunakan di dalam penginderaan jauh di sumber daya perikanan dan perairan. Ya. Berikutnya, diskusikan hasil analisa ini dengan ahli sesuai dengan tematik atau topik analisanya. Ya.
Kalau Bapak menganalisa mengenai pesisir, silahkan diskusikan, oh ternyata beberapa visualisasi dari hasil citra seperti ini. Ini ada fenomena tertentu, ini kira-kira apa, gitu ya. Atau misalkan untuk yang teman-teman yang sering menganalisa tutupan lahan, hutan, perkebunan dan seterusnya, bisa diskusikan dengan, teman-teman yang di kehutanan, yang di perkebunan, di pertanian, bahwa ini apa sih yang terjadi sebetulnya dengan tutupan-tutupan lahan ini, gitu ya. Karena Bapak dan Ibu perlu ingat bahwa visualisasi hasil dari citra itu perlu kita interpretasi, ya. Untuk apa? Untuk menjadi informasi yang tepat untuk disampaikan. Baik, kita akan masuk ke beberapa contoh penginderaan jauh untuk pemantauan dan pengelolaan lingkungan perairan. Ini sebuah contoh dari perubahan lingkungan pesisir pasca tsunami yang terdapat di Kota Banda Aceh. Bapak dan Ibu bisa melihat sebuah perubahan dari tahun 2004 sebelum tsunami hingga informasi terakhir dalam slide ini tahun 2011, di mana menggambarkan informasi yang terjadi di kawasan ini setelah terjadinya tsunami. Pertama kita lihat, pada tahun 2004 itu kita bisa melihat adanya tutupan vegetasi, ya, di muara atau di delta, ya. Kemudian di sebelah kirinya ada beberapa pertambakan. Nah, 2005 kemudian lokasi ini atau fitur ini rusak bahkan hilang. Vegetasinya hilang, tambaknya juga hilang. Ya. Di sebelah kanan kawasan pemukiman mengarah ke kota juga rusak. Secara visual kita lihat. Kita coba bandingkan kemudian perkembangan selanjutnya. Tahun 2009 pada bagian kiri bawah kita lihat sudah mulai terbentuk adanya sebuah daratan baru, ya, atau bisa jadi substrat baru, dan tumbuh vegetasi, ya. Ada warna hijau mulai tumbuh. Sementara di delta di bagian tengah belum tampak warna hijau dari tumbuhan seperti sebelum tsunami, ya. Jadi masih seperti perairan. Nah, kemudian kita lihat di tahun 2011 sudah sangat jelas pantainya seperti apa atau pesisirnya seperti apa, dan tetap pada bagian tengahnya itu tidak tampak adanya tutupan vegetasi yang dominan. Ada bagian kecil yang kemudian ditumbuhi oleh vegetasi. Jika Bapak dan Ibu kemudian memiliki pengetahuan informasi sebelumnya bahwa yang 2004 itu adalah kawasan mangrove, kemudian pertanyaannya adalah apakah yang 2011 tutupan vegetasi yang sedikit itu juga mangrove? Nah, ini yang kemudian perlu kita analisa lebih jauh. Ternyata 2011 yang tumbuh dominan di pesisir ini, di pantai ini adalah pohon cemara. Artinya terjadi perubahan substrat atau lingkungan yang ada di sana. Dan artinya berikutnya, ya, bahwa rehabilitasi penanaman mangrove di kawasan ini belum berhasil dengan baik. Dan setelah kita coba validasi, ternyata memang setelah tsunami di kawasan ini substrat yang dominan adalah
pasir dibandingkan dengan sebelumnya yang didominasi lumpur. Sehingga telah terjadi perubahan lingkungan yang kemudian ketika kita ingin melakukan rehabilitasi, maka kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Kenapa? Karena faktanya kalau kita tetap menanam mangrove di substrat yang ini, maka kemungkinan akan gagal atau tidak berhasil. Baik. Berikutnya, Bapak dan Ibu, informasi remote sensing kemudian hari ini disampaikan hasil analisanya dalam bentuk dashboard ya, untuk mempermudah kita di lintas sektor, di lintas keilmuan ya, bisa mendapatkan informasi lebih mudah. Ini sebagai contoh yang dikembangkan oleh Clark Labs ya, Clark University, itu mereka membangun dashboard untuk mangrove dan budidaya air payau, termasuk di Indonesia. Ya, jadi mereka menganalisa perubahan mangrove menjadi tambak, tambak menjadi mangrove dan seterusnya. Ya, hari ini sistem informasi geografis, data-datanya disajikan relatif mudah, ya, dan aksesnya juga relatif mudah. Ya, jadi datanya mudah kita lihat, kita pelajari, dan aksesnya juga relatif mudah. Contoh lain untuk danau dan waduk misalkan, ya ini tadi yang kita lihat sepintas saat pembahasan selayang pandang remote sensing. Ini contohnya adalah visualisasi dari Waduk Cirata yang ada di Citarum di Jawa Barat dengan dua metode NDVI dan NDWI. Bapak dan Ibu, kita coba lihat yang sebelah kanan dulu, yang air ya, yang warna biru. Itu kita melihat banyak sekali titik-titik putih di perairan. Kemudian pada waktu-waktu tertentu ada warna hijau menutupi perairan. Mungkin bagi kita yang sudah lama meneliti Cirata sudah mulai punya gambaran. Tapi bagi yang belum, mungkin hanya bisa melihat warna hijau, ada warna putih. Tapi karena sifatnya dinamis, mulai jadi pertanyaan, yang putih apa, yang hijau apa gitu ya. Nah, kita sekarang geser ke yang kiri. Coba kita lihat benar nggak warna hijaunya banyak gitu. Ya, kalau kita lihat secara visual, ya warna-warna hijau itu juga dinamis bergerak ya pada musim-musim tertentu, pada bulan-bulan tertentu. Bapak dan Ibu bisa lihat tanggalnya di atas. Ya. Jadi time lapse ini juga Bapak dan Ibu bisa download secara gratis di satu platform Sentinel ya. Bapak dan Ibu tinggal setting waktu dan lokasinya, kemudian Bapak dan Ibu download dalam bentuk visualnya. Ya. Nah, informasi yang kita dapat dari citra ini dengan tadi pendekatan NDVI dan NDWI ini, bahwa di Waduk Cirata secara berkala ya, dan memang hampir terjadi setiap tahun, itu adanya tutupan eceng gondok. Nah, kemudian yang menarik karena ini sifatnya dinamis, maka kita bisa melihat dia akan bergerak kepada daerah-daerah tertentu. Ya, daerah-daerah tertentu dalam arti kata kalau kita lihat ini ada ke arah sebelah kanan ya, sebelah kanan dari gambar, atau artinya sebelah timur dari waduk. Ya, mengarah ke utara. Nah, ini menjadi informasi yang dapat digunakan oleh pengguna atau stakeholder termasuk kita peneliti. Apa sih yang kita bisa lakukan ketika dinamika tutupan eceng gondok seperti ini? Dan betul Bapak dan Ibu, kalau dari beritanya dan coba dianalisis, pada beberapa periode
eceng gondok itu bisa menutupi 70% dari Waduk Cirata, berdasarkan informasi dari pemberitaan. Namun demikian, kalau kita hitung, kami hitung yang terakhir 2022 itu lebih dari 25% memang tutupan eceng gondok ini menutupi perairan Waduk Cirata. Ya. Jadi remote sensing ini secara visual ada sesuatu yang berbeda, tapi yang berbeda itu sebetulnya informasi ya, yang bisa kita pakai untuk pengelolaan suatu fenomena atau sumber daya yang akan kita kembangkan. Nah, untuk yang ini gambarnya sebenarnya harusnya bisa digeser-geser, dibulak-balik gitu ya. Ini visualisasi dalam bentuk 3 dimensi ya. Kenapa saya tampilkan ini juga Waduk Cirata dan kalau dilihat tadi kita punya fenomena banyaknya eceng gondok, maka kita bisa melihat bagaimana sih sebetulnya kondisi lingkungan di sekitar Waduk Cirata. Ya. Kenapa? Karena yang akan mempengaruhi suatu perairan adalah lingkungan sekitarnya. Ya. Maka kita lihat bahwa memang sebagian besar wilayah sekitar Waduk Cirata adalah kawasan-kawasan pertanian dan perlu Bapak Ibu ingat bahwa beberapa industri juga ada di sana yang juga mungkin akan sangat berpengaruh terhadap perairan yang ada di Waduk Cirata. Jadi ini secara visualisasi menjawab pertanyaan-pertanyaan fenomena yang muncul di waduk tersebut. Ini juga saya ilustrasikan, visualisasikan maaf, yang ada di Rawapening. Ya ini adalah salah satu danau prioritas nasional ya dari tahun 2017. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu, dalam 2 tahun terakhir ya, dalam 2 tahun terakhir dari 2020 akhir ke 2021 termasuk 2022 kemarin, itu kemudian terjadi penurunan tutupan eceng gondok. Ya, dan itu relatif stabil ya hingga saat ini. Ya. Maka pertanyaannya, apakah memang program revitalisasi atau perbaikan lingkungan dari Rawapening ini berhasil karena menjadi danau prioritas nasional? Minimal dengan citra remote sensing ini kita sudah bisa melihat, oh ada visualisasi perbaikan. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat gimana ngeceknya nih. Kalau kualitas air bisa, tapi secara visual juga oh ternyata tadi fenomena-fenomena eceng gondok sudah tidak muncul. Ya. Apakah itu selalu pasti bahwa tidak ada pencemaran? Tetap harus kita validasi kembali, ya, memastikan apa yang ada di perairan tersebut. Ya. Ini yang berikutnya di Waduk Jati Gede, salah satu waduk yang baru di Kabupaten Sumedang. Ya, jadi kita bisa lihat yang sebelah kiri natural color atau warna alaminya, sebelah kanan adalah normalized water difference index ya. Jadi lihat kandungan airnya. Jadi lebih ke luas permukaan kalau kita lihat dalam visualisasi ini. Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa perairan itu sangat dinamis ya. Kadang-kadang dia akan sangat luas, kadang-kadang dia akan sangat artinya menyempit ya beberapa badan airnya. Ya, ini kita lihat dari 2017 sampai 2021. Ya. Informasi apa yang kita bisa dapat? Ini Bapak dan Ibu. Ya, jadi secara temporal dari 2017, 2018 kita bisa lihat ada yang di kotak merah itu luasan permukaan yang relatif menyempit. Kemudian 2019 dan 2020 ya,
ada periode tertentu di mana luas permukaan menjadi sempit juga, sehingga kalau kita ilustrasikan dalam sebuah grafik, maka ada bara periode dari Juni sampai Februari untuk 2018 ke 19 itu dia sangat rendah atau luasannya relatif menyempit. Kemudian di Agustus sampai Maret di 2020. Nah, kalau ini berlangsung secara konstan, maka kita bisa memberikan arahan terutama pemanfaatan lahan tepian sekitar waduk atau yang lebih kita kenal dengan lahan surutan atau drawdown. Ya. Ini biasanya digunakan apa oleh masyarakat? Digunakan untuk tanaman-tanaman yang umur tanamnya singkat. Ya. Jadi ada saatnya surut, kalau memang konsisten, oh 3 bulan, oh saya bisa nanam sayur misalkan. Ini bisa jadi informasi untuk pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar. Nah, Bapak dan Ibu, menutup kesimpulan kita siang ini bahwa teknologi sistem informasi geografis, remote sensing itu masih akan terus berkembang. Ini akan sejalan dengan terus berkembangnya teknologi komputer, teknologi informasi, terutama hari ini adalah artificial intelligence. Ya, Bapak dan Ibu, hari ini kita sudah mulai bertemu dengan teknologi yang bisa sampai mengidentifikasi person itu lengkap dengan nama, bahkan alamat dan seterusnya. Bisa jadi nanti kita juga punya informasi yang lengkap mengenai fitur-fitur yang ada di permukaan bumi plus informasi yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian, tapi yang paling penting, yang kedua adalah pemanfaatannya akan memang menjadi bagian penting untuk mengambil keputusan. Sehingga proses validasi dengan data-data aktual lapangan harus tetap dilakukan. Ya. Kenapa? Karena ini memastikan adanya sinkronisasi ya, data yang kita hasilkan dari sebuah analisa dengan data yang sebenarnya yang ada di lapangan. Menutup pertemuan kali ini, bagi Bapak dan Ibu yang ingin membaca lebih lanjut atau informasi mengenai data spasial, kami dari Masyarakat Ahli Penginderaan Jawa Barat baru saja menerbitkan satu buku judulnya Aplikasi Sains dan Data Spasial untuk Lingkungan Berkelanjutan. Ini kurang lebih ada 17 chapter. Ya, ini ada beberapa informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan ataupun saran kritik silahkan Bapak dan Ibu bisa sampaikan. Saya akhiri untuk presentasi kali ini. Mari kita berdiskusi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.